Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang menuju sore ya. Kembali lagi di kelas Bapak yaitu kelas videografi dan kali ini kita memasuki pertemuan kelima ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kelas dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk yang namanya dipanggil, bisa langsung raise hand atau on mic. Dan Bapak ingatkan untuk kelas hari ini diharapkan untuk on cam ya, karena di sini untuk materi hari ini ada hubungannya dengan kamera ya, dengan visualisasi kamera. Jadi nanti mungkin bisa Bapak contohkan secara langsung. Oke, terima kasih udah langsung on video semua, mantap. Oke, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Ajeng Nur, hadir. Oke, hadir. Yang kedua ada Desi Safitri. Oke, hadir. Yang ketiga ada Ronald. Ronald, mana Ronald? Oke, Ronald hadir. Baik, selanjutnya ada Teh Syifa Hanifa. Boleh? Oh ya, hadir. Yang terakhir ada si Teh Syifa Hadiarti. Oke, hadir juga. Baik, terima kasih teman-teman semua udah hadir di mata kuliah Bapak hari ini. Bukan mata kuliah ya, mata pelajaran. Oke, untuk pertemuan kelima di sesi videografi. Nah, untuk sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita itu belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Mas Ronald, silakan. Ya, betul. Jadi untuk kemarin itu kita sudah belajar tentang yang namanya kamera. Kemarin itu kita belajar tentang alatnya ya, teman-teman. Alat yang kita gunakan untuk bisa dibilang kita gunakan di mata kuliah kali ini, gitu ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bentar dulu. Kayaknya kemarin gue udah ngomong deh. Kira-kira ada yang tahu lagi? Hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Kalau kemarin tentang kamera, alatnya nih. Ada clue-nya kemarin alat. Berarti sekarang bukan alat nih. Kira-kira apa nih? Ya, betul Tajeng. Kalau untuk hari ini kita akan belajar tentang kamera angle. Ya, kamera angle. Nah, di kamera angle ini kita akan belajar tentang bagaimana memposisikan kamera di video yang akan kita ambil. Nantinya ini akan sangat membantu jika kalian nantinya mungkin ada yang masa depannya mungkinnya kalian akan menjadi videografer profesional gitu ya, kayak jadi jadi videografer di Hollywood mungkin ya, kalau gila-gilanya gedenya gitu ya, atau mungkin di Indonesia aja gitu, misalnya kayak di film Gundala 10 atau Gundala 5 atau Gundala 6, Gundala 5 kali ya, 10 kejauhan. Gundala 5 misalkan bisa jadi kalian menjadi penerus videografer di situ ya. Oke, kita langsung aja, bentar kursor Bapak hilang. Oke, sip. Baik. Nah, mengenai kamera angle, sebelumnya ada yang sudah belajar mengenai apa itu kamera angle? Boleh Teh Syifa. Syifa Hanifa ya. Oke. Teh Syifa silakan. Betul sekali. Kamera angle itu bervariasi. Salah satu yang tadi disebutkan oleh Teh Syifa ya, yaitu ada extreme long angle, ada long angle, ada medium shot, ada yang juga dibilang close up. Nah, itu tuh benar. Itu beberapa shot-shot atau angle kamera yang umum yang ada di pervideografian. Betul. Nah, gak cuman itu aja ternyata teman-teman. Kalau tadi tuh ada extreme long shot, medium, close up. Itu cuma kayak long, dari jauh, mendekat, makin mendekat, menjadi depan. Dekat banget. Tapi ternyata yang namanya angle kamera itu gak sesimpel itu doang. Tidak semudah itu doang gitu ya.
ada beberapa shot-shot lainnya. Kita langsung aja ke materi. Nah, berikut adalah, beberapa angle yang lain ya, yang mungkin kalian belum tahu. Yang pertama ada aerial shot. Untuk aerial shot ini kalian tahu sendiri, aerial itu berarti ada di langit atau di atas gitu ya. Aerial ini maksudnya adalah, eee, sebuah angle di mana kita melihat dari perspektif, drone, yang paling umum itu ya, yang paling sekarang itu perspektif drone. Itu disebut aerial shot, di mana shot ini diambil di bagian atas, biasanya di daerah langit gitu ya, melalui langit, biasanya melihat gedung dari atas dari langit, menggunakan drone, melihat rumah dari langit, atau bahkan melihat orang gitu dari langit gitu, di lahan yang besar, itu bisa dibilang aerial shot. Shot ini biasanya diambil menggunakan drone ya, tadi Bapak udah bilang beberapa kali, itu biasanya digunakan oleh drone. Tapi bisa juga jika kalian ingin menggunakan aerial shot menggunakan kamera biasa, kalian harus setidaknya gitu ya, punya helikopter ya, namanya juga di langit. Kecuali kalian bisa terbang punya sayap, itu nggak masalah. Oke oke oke. Ada yang mau bertanya dulu nih tentang aerial shot? Oh boleh, silahkan Teh Desi. Oke. Ah, heeh. Nah, gimana kalau misalkan nih ya, Pak, aerial shot ini kita simpen, di kepala burung gitu ya. Itu sebenarnya ada yang namanya angle, kalau di desain itu namanya bird eye. Itu bisa dibilang aerial shot juga sebenarnya ya, jika secara secara simpelnya gitu. Cuman biasanya aerial shot yang lebih modern itu difokuskan untuk melihat ke bagian bawah. Kalau misalnya bird eye itu kan biasanya lurus ke depan. Sedangkan kalau misalkan yang kayak aerial shot yang paling banyak diambil atau lebih modern itu biasanya, cenderung tepat, mengarah ke bawah gitu, ke objeknya tuh ada di bawahnya dia gitu ya, terus dia lihat ke bawah gitu. Tapi itu bisa dibilang, aerial shot juga tuh. Oke, next. Yang selanjutnya adalah overhead shot. Nah, ini itu mirip sama aerial shot cuman lebih dekat. Kalau aerial shot tadi jauh ya, tinggi di atas langit. Kalau ini biasanya cuma dekat daerah kepala saja, cuma kayak di atas kepala, di depan muka sini begini. Nah, kayak gitu doang. Itu namanya overhead. Sebenarnya simpelnya itu ini aerial, cuman lebih dekat aja. Jadi nggak bisa disebut aerial karena nggak ada di atas langit, nggak ada airnya gitu. Cuma ada di atas kepala doang, dekat gitu. Nah, yang selanjutnya untuk selanjutnya itu adalah high angle. High angle ini atau bisa dibilang yang naik sedikit gitu ya. Jadi dari medium shot biasa itu dinaik sedikit. Biasanya angle-nya diambil dari sini. Ini gunanya apa? Kalau misalkan medium shot itu lebih simpel. Ini bisa dibilang high angle ini digunakan untuk menambah kesan sinematik biasanya seperti yang ada di gambar ini ya. Si aktris di sini digambarkan di-shoot dari daerah dekat mata sebelah atas di sini ya. Dia nggak tiduran, dia nggak lagi kayak overhead seperti tadi gitu, dia tiduran. Terus di-shoot di sebelah sini, tapi dia sedang menghadap ke depan, tapi di-shoot lebih atas. Gunanya untuk apa? Untuk memberi kesan kalau dia lagi lihat ke sini, oh dia lagi lihat ke sini gitu. Posisi matanya tidak sesuai dengan kameranya ada di mana terkadang gitu ya. Itu memberikan efek kalau ini memperjelas gitu, oh dia lagi melihat ke sini, dia lagi melihat ke sini secara sinematik bisa dibilang atau dramatis gitu. Gunanya gitu ya. Selanjutnya ada low angle. Low angle ini bisa dibilang kebalikannya ya, kebalikan dari high angle gitu ya. Nah, kebalikan dari high angle. Kalau tadi ada di atas segini sedikit, sekarang di bawah segini. Ini gunanya untuk apa? Kalau misalkan high angle ini di sini, low angle di sini, mohon maaf. Di sini kita gunakan biasanya untuk memberikan POV kalau misalkan kita memiliki artis yang kecil. Ini POV yang bagus untuk memperlihatkan kalau oh karakter yang kita gunakan itu kecil gitu. Karakter kita itu ada di bawah gitu ya. Karakter kita itu nggak setinggi dengan objek-objek yang lain gitu ya. Ini kita bisa gunakan namanya low angle. Ini memberikan bahwa objek-objek sekitarnya itu lebih besar, lebih tinggi gitu. Lebih memperjelas gitu ya.
Angle ini memperjelas untuk hal seperti ini. Baik, ada yang mau bertanya? Oke, ternyata ada yang mau bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan itu tuh ada tuh mata tikus itu hitungannya low angle bukan? Oh, bukan. Itu ada namanya. Seperti Bapak lupa masukkan ke sini, itu namanya adalah frog eye. Frog eye itu dimana kalau misalkan kalian itu memposisikan diri sebagai hal yang sangat-sangat kecil. Seperti tikus, seperti apa lagi ya? Tikus, katak ya, frog eye, katak gitu ya, katak dan lain-lainnya gitu ya. Next, kurang lebih seperti itu untuk menjelaskan frog eye gitu. Itu berarti di bawah, biasanya paling kelihatan cuma mata kaki doang gitu. Next, nah ini yang paling sering kita gunain. Itu ada extreme long shot, medium long shot, mid shot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Kenapa Bapak satuin di satu frame? Soalnya ini adalah angle yang paling umum dan paling sering kita lihat, yaitu yang dan tadi juga kalian langsung tahu ya, apa-apa saja angle-angle yang ada di seperti ini gitu ya. Nah, untuk beberapa angle ini itu bisa dibilang satu kesatuan. Jadi dari extreme long shot di mana ini itu long shot cuman diambil sangat jauh gitu ya, seperti apa ya? Biasanya ngambil misalkan objeknya kecil di ruangan yang sangat besar gitu ya. Kita pengen lihat memperlihatkan seberapa besar ruangannya gitu ya. Biasanya diambil menggunakan extreme long shot. Kalau misalnya long shot biasa itu biasanya seenggaknya dia menampilkan seluruh tubuh dari objek. Jadi nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu juga dekat gitu ya. Jadi bakal seluruh tubuh dari objek yang kita mau kasih lihat itu terlihat. Lalu ada medium long shot di mana itu dipotong sedikit nih. Ini Bapak ini medium, agak medium long shot ya. Karena kelihatan di kamera itu sampai kaki ya. Medium long shot itu medium tapi dilihat sampai lutut biasanya gitu. Lalu ada mid shot atau medium shot. Mid shot ini medium shot ya. Itu dilihat seperti yang tadi yang ada di gambar awal. Kalau Bapak mendekat kayak gini, nah ini jadi mid shot. Dilihat hanya sampai atas badan aja. Gitu. Lalu ada medium close up. Medium close up diambil kalau misalkan ini diambil sebahu. Jadi disebutnya medium close up segini nih, sebahu segini. Itu disebut medium close up. Lalu ada lagi close up, itu biasanya meng-highlight bagian muka. Tapi seluruh kepala sampai leher itu kelihatan. Lalu ada big close up, itu benar-benar full ke muka. Dan ada yang namanya extreme close up, biasanya dilihatkan matanya aja, bagian hidungnya aja, bagian mulutnya aja, bagian alisnya aja bisa jadi. Itu namanya extreme close up. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira mengenai angle? Oke, mungkin cukup ya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil di mata kuliah hari ini. Jadi kalau misalkan dalam videografi, penggunaan angle yang bagus itu dapat menghasilkan atau memberikan sebuah penekanan bahwa ini film tuh atau ini video itu bertujuan seperti ini loh. Dari angle aja bisa seperti itu gitu teman-teman. Itu kesimpulan dari Bapak ya. Kalau dari kalian ada yang menyimpulkan lagi yang kalian tangkap? Oke, baik, bagus banget dari Mas Ronald. Kalau misalkan dari Mas Ronald tadi bilang kalau angle itu Pak, menurut saya dari ketangkapan saya dari tadi itu bahwa ini tuh menjadi jati diri Pak, salah satu bagian dari videografi Pak. Hasil dari videonya itu ditentukan dengan angle yang tepat di scene yang tepat Pak. Betul banget. Itu salah satu eh, apa namanya, kesimpulan yang baik banget ya dari Mas Ronald. Hebat kamu nyari katanya. Oke, mungkin segitu aja dari Bapak. Bapak selalu ingat ya kalau misalkan dari kelas-kelas Bapak sebelumnya, kalau misalkan tidak semua alat menentukan hasil, tapi yang namanya skill itu mendapat menentukan
hasil akhir dari apa yang kalian ambil. Jadi kalau kalian dapat, menyerap skill-skill yang sudah Allah berikan dengan baik dan bahkan mengembangkannya, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Terima kasih, mungkin segitu aja untuk pematerian hari ini. Terima kasih sudah masuk kelas Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.